Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadila Tana Siregar dengan NIM 2107024447. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan SO2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan SO2, baik kita terlebih dahulu mengenal apa sih SO2 itu, lalu apa saja fungsi dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari SO2. Selamat menyaksikan. SO2 atau sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. SO2 dapat berfungsi sebagai agen pereduksi, agen pengoksidasi, pengendali pH, sebagai pemurni, pengawet, agen penyembuh luka, dan agen pemutih. SO2 ini juga dapat digunakan sebagai pendingin, fluida transfer panas, dan pelarut selektif. Gas SO2 ini bersifat korosif, beracun, dan berbahaya bagi kesehatan, seperti dapat mengakibatkan iritasi sistem pernapasan dan menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran udara, yang menyebabkannya kesulitan bernafas. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kapasitas paru-paru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam proses pembuatan SO2. Yang pertama yaitu proses pada melter. Proses produksi belerang dimulai dengan melelehkan belerang menggunakan steam coil bertekanan rendah hingga menjadi cairan dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius. Belerang dimasukkan ke dalam melter melalui pengangkut conveyor melalui keranjang penampung atau hopper. Melter dilengkapi dengan 4 gulungan pemanas steam yang digunakan untuk mencairkan belerang hingga mencapai suhu 113 derajat Celcius. Setelah menjadi cairan, belerang melewati penghalang bawah atau underflow baffle yang berfungsi untuk menghilangkan busa atau benda apapun yang mengapung di atas belerang cair. Kemudian dipanaskan kembali hingga mencapai suhu sekitar 140 derajat Celcius dengan menggunakan 4 gulungan pemanas steam tambahan. Belerang cair kemudian melewati penghalang atas atau overflow baffle yang dilengkapi dengan layar stainless steel untuk menyaring partikel-partikel dan benda asing lainnya yang mungkin masuk ke dalam alat meleleh belerang. Alat peleleh belerang ini terdiri dari 3 kompartemen yang dilengkapi dengan penghalang atau baffle dan gulungan pemanas untuk memudahkan melelehkan belerang dan mengontrol suhu. Kompartemen pertama digunakan untuk melelehkan belerang menjadi cairan. Kemudian, cairan tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 140 derajat Celcius di kompartemen kedua sebelum disaring melalui layar stainless steel. Cairan belerang yang sudah bersih kemudian mengalir ke kompartemen ketiga yang berfungsi sebagai overflow. Selanjutnya yaitu ada proses pada burner. Burner adalah alat yang digunakan untuk membakar sulfur cair. Di dalam burner, sulfur cair dibakar dengan menggunakan segitiga api, yaitu kombinasi antara propana sebagai pemanas, udara panas sebagai oksigen, dan sulfur sebagai bahan bakar. Suhu di dalam burner selalu dipertahankan pada 1300 derajat Celcius dan kondisi di dalam burner selalu dijaga agar hampa udara. Sebelum sulfur dimasukkan ke dalam burner, sulfur cair dipompa melalui nozzle pengoptimisasi sulfur. Di dalam nozzle ini, sulfur cair dipecah menjadi semprotan halus agar mudah terbakar. Kemudian, semprotan sulfur yang telah diatomisasi dicampur dengan udara panas dan diarahkan ke dalam burner dengan bantuan kipas penghisap. Sebelum sulfur dimasukkan ke dalam burner harus dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan metana.
Setelah burner sudah cukup panas dan sulfur cair sudah dimasukkan ke dalam burner, obor gas alam dapat dimatikan. Suhu pengapian atau suhu untuk menyalakan sulfur cair sekitar 260 derajat Celcius. Setelah suhu ruang bakar mencapai suhu yang optimal, sulfur cair akan terbakar dan menghasilkan gas SO2. Untuk membakar sulfur cair dengan baik, burner sulfur dilengkapi dengan wadah baja karbon berlapis refraktori dan dilengkapi dengan 4 katup masuk udara tangensial untuk menyediakan udara pembakaran yang dibutuhkan untuk membakar sulfur dengan sempurna. Lalu kita masuk ke dalam proses cooler. Cooler yaitu semprotan pendingin pada Venturi neck di cooling tower untuk menurunkan suhu gas dari 1300 derajat Celcius menjadi sekitar 85 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 1 detik. Perbandingan air pendingin dan gas yang dipompa untuk mendinginkan gas SO2 dan gas inert yang melewati neck Venturi dan keramik packing. Gas SO2 dan gas inert melewati leher Venturi karbida silikon di tower pendingin primer bagian atas. Air pendingin disemprotkan secara bersamaan untuk menurunkan suhu gas dari 1300 derajat Celcius menjadi sekitar 85 derajat Celcius. Sebagian besar air semprotan menguap ke dalam aliran gas dan sisanya yang tidak menguap dibuang dari tower pendingin primer untuk menghindari pembentukan endapan dan keasaman pada sistem air sirkulasi. Gas kemudian melewati bed bahan packing keramik di tower pendingin kering kedua untuk mendinginkan gas SO2 menjadi 45 derajat Celcius dengan semprotan air pendingin. Air pendingin dari tower pendingin sekunder bawah dipompa kembali ke cooler untuk digunakan kembali. Air pendingin yang mengalir terus-menerus dari pompa tower pendingin sekunder menuju nozzle cadangan tower pendingin primer. Air dari tower pendingin primer dan sekunder kemudian dibuang melalui wirebox dan kemudian melalui turbidity meter untuk mengukur kecerahan air sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Lalu masuk ke dalam proses pada adsorber. Absorber adalah alat yang digunakan untuk memisahkan SO2 dari gas pembakar lainnya seperti oksigen dan nitrogen. Gas masuk dari bawah dan melewati lapisan plastik polietilen yang dicuci dengan air dingin. SO2 yang mudah larut dalam air akan terlarut dan mengalir ke dasar absorber. Aliran air SO2 yang dikembalikan dan air dari pembersih air di dalam absorber juga digunakan untuk mengontrol kekuatan larutan SO2 saat proses startup dan shutdown. Gas sulfur kemudian melewati lapisan absorber atas dan dicuci dengan air dingin sebelum dilepaskan ke lingkungan melalui cerobong. Proses ini membantu mengurangi emisi SO2 ke udara. Dan ini adalah proses terakhir yaitu penyimpanan di dalam storage system. Sistem penyimpanan air SO2 ini terdiri dari sebuah tangki yang terbuat dari bahan stainless steel dengan kapasitas 50 meter kubik. Tangki ini dilengkapi dengan lapisan insulasi yang berfungsi untuk menjaga agar suhu dari larutan SO2 tetap rendah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terlarutnya SO2 dari dalam larutan. Jika suhu terlalu tinggi, maka SO2 akan menguap dan tidak efektif lagi. Selain itu, sistem ini juga memiliki jalur daur ulang yang menghubungkan saluran pompa dengan jalur tangki penyimpanan. Hal ini bertujuan agar pompa dapat dipelihara selama periode konsumsi solusi belerang yang rendah. Ada dua menara pendingin, yaitu menara pendingin primer menggunakan air proses untuk menurunkan suhu menjadi 85 derajat Celcius dan menara pendingin sekunder menggunakan air pendingin untuk menurunkan suhu menjadi 40 derajat Celcius. Kemudian, belerang dioksida akan mengalami kondensasi pada absorber dengan menggunakan air dingin suhu 8 derajat Celcius, sehingga belerang dioksida menjadi larutan SO2 dan larutan SO2 akan disimpan di tangki penyimpanan dan didistribusikan ke pabrik. Gas SO2
akan masuk ke scrubber, di mana dalam scrubber bereaksi dengan NaOH untuk membentuk Na2SO3 sebelum dilepaskan ke atmosfer.